sok baik. Saya pegang boleh? Boleh, Boleh. Asal lagi dua Tuh kan? Tuh. Kelihatan kan? bener kan? Tuh. Tuh kan? Ini semua Tuh. kan akang yang berbuat. Kalau sama saya disentuh nggak mungkin kayak gini. Tuh, gerak gini. bukti lah tuh. Ya geraknya mungkin belum makan, Pak. Bukan makannya Yeay. gimana? Tadi watan. Sama Mbak Dukun aja disentuh yang kayak gini. Berarti kan kalau gerak gini pasti itu yang berbuat. Itu yang harus pertanggungjawaban. Aduh, Pak. Ini Anda jauh-jauh manggil saya, Ya. cuman hanya mau menghakimin, menyidang saya atau makanya memfitnah. saya panggil ke sini itu supaya Akang bisa bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang didatangi Kang Ujang ini adalah Kiai Salim, yang perut istrinya membesar disebabkan serangan ilmu santet. Dan Kiai Salim menuduh bahwa Kang Ujanglah orang yang telah menyantet istrinya tersebut. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi, sehingga Kang Ujang dituduh melakukan perbuatan yang keji itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Jadi saya malam hari ini tuh ada misi khusus. Jadi saya diundang salah satu tokoh kemuka di sini. Ya toko material di sini, toko material, toko bersih, toko baja lah. Jadi di telepon dia itu nuduh saya itu nyantet istrinya Kiai. Orang katanya perutnya sampai besar, kayak busung lapar lah kayak gitu. Dia nggak tahu. Saya tanya di telepon, kata siapa? Saya nyantet istri Anda. Kata dukun yang paling sakti. Alah, dukun maning baik. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, kisah ini bermula dari Kiai Salim, yang menelepon dan mengundang datang Kang Ujang Bustomi. Yang mana Kiai Salim bercerita, bahwa istrinya saat ini mengalami sakit yang sangat tidak wajar. Padahal dia tidak sedang hamil, namun perutnya semakin lama semakin membesar. Dokter medis tidak bisa mendiagnosa sakit apa yang dialami istrinya. Namun ketika dia meminta bantuan kepada seorang dukun sakti, kemudian diketahui bahwa besarnya perut istrinya adalah disebabkan serangan ilmu santet. Dan sang dukun itu mengatakan bahwa orang yang menyantet istrinya tidak lain adalah Kang Ujang Bustomi. Awalnya Kiai Salim tidak ingin percaya. Itu dikarenakan Kiai Salim sudah mengenal baik Kang Ujang Bustomi. Kiai Salim tahu bahwa Kang Ujang adalah spiritual ilmu hikmah yang biasa membantu. Dia tidak yakin jika Kang Ujang tega berbuat kejam kepada istrinya itu. Namun sang dukun berusaha memberikan alasan kuat. Kang Ujang melakukan hal tersebut adalah karena dia merasa kecewa. Kang Ujang mencintai putri dari Kiai Salim. Dan Kang Ujang marah karena putrinya dinikahkan dengan pria lain. Mendengar penjelasan sang dukun itulah Kiai Salim menjadi sangat marah. Sehingga tanpa pikir panjang, dia kemudian menghubungi Kang Ujang Bustomi. Kiai Salim meminta Kang Ujang untuk datang ke rumahnya, dan menyembuhkan sakit santet yang diderita istrinya. Tentu saja Kang Ujang merasa tidak habis pikir. Bagaimana mungkin Kiai Salim yang dikenalnya, tega menuduhnya berbuat sejahat itu. Sebab itulah Kang Ujang kemudian datang ke rumahnya. Kang Ujang ingin mencari tahu,
hal apakah yang sebenarnya sedang terjadi dengan istri dari Kiai Salim itu. Dan setelah kedatangan Kang Ujang disambut oleh putri Kiai Salim, Kang Ujang pun segera meminta izin untuk melihat kondisi dari istrinya. Tadi si bapak Neng itu, Pak Kiai Salim tadi manggil saya. Konon katanya ibunya lagi sakit. Iya, Sakit Kang. apa emang Neng? Ibu sakit Kang, perutnya besar. Oh, perutnya besar, hamil dong. Bukan Kang, Oh, kenapa? buncit katanya nggak santet. Oh, kena santet. Tahu santet Neng, tahu? Tahu Kang. Boleh saya masuk di mana bapaknya? Pak, Pak. Boleh saya masuk ke dalam? Oh ya. Assalamualaikum. Ya. Ya Pak Salim, Assalamualaikum. Saya Ujang Bustomi. Anda siapa? Ini menantu saya. Oh, ini suaminya, Suami Neng Dewi. iya. Oh, sudah punya anak Mas. Jadi satu, Oh, sudah punya anak satu. Mana anaknya? anaknya lagi di kamar, lagi tidur. Oh, lagi tidur. Oh, ini Bapak Kiai Ya. Salim. Kang Ujang gini Ya, ya. gimana tadi telepon? Kalau Tadi. katanya isi sakit. Gimana nih? Saya sampai saya jauh. undang di sini. Ya, gimana? Gimana Saya Kang? undang si jauh-jauh makanya mengganggu. Iya. Saya Iya, Kang. mau, saya kan kenal udah lama ya Kang ya, Iya. Kang. Udah kenal baik segala macam. Iya. Tapi Iya, gimana? saya tiba-tiba merasa aneh. Aneh kenapa, Kang? Anehnya gimana ya? Mm-mm. Istri saya seperti ini. Oh, kenapa itu perutnya sampai mendulung kayak gitu? Disantet Kang. Oh, disantet. Siapa yang nyantet, Kang? Nyantet itu terutama Akang. Akang ini gimana sih? Saya itu orang nggak punya rumah aja kayak gini. Kok saya yang nyantet sih? Itu kata siapa? Tuh, Mbah Dukun selalu bilang ngobatin. Oh, Saya dukun yang lain Iya. ngobatin. Sekarang gimana urusannya? Oh, oke. Berarti Anda dan dukun Ya, nuduh saya ya, nyantet istri. emang kenyataannya kayak gitu. Istri sampai mendelung. Ya, Oke. Terus Anda percaya? percaya. Kenapa percaya? Dukun yang bilang. Saya orang dukun tadi ngomong ke orang, No. Ngomong karena ke kamu orang. jangan ngomong cara menyantet, nanya orang percaya. Oh, percaya. Percaya. Ngomongnya gitu dukunan Ngomong yang gitu. nyantet. Terus Neng percaya. Gimana Kang? Hmm? Si Abah Dukun bilang, Akang yang ibu saya. Kenapa Neng jahat nuduh sama saya? Karena Abah Dukun bilangnya Akang Ya. yang ibu saya. Kan saya nggak ada urusan, saya nggak ada. Sekarang gini Kang, Hmm. Kang udah kenal baik. Kenapa tega belakang saya nikah kayak gini? Maaf aja ya Kang ya. Hmm. Kita udah kenal banyak lah tentang segala macam. Hmm. Akang kalau suka sama anak saya, namanya Dewi atau gimana, bilang sama saya. Saya bisa ceraiin si Eng ini minat saya buat Akang. Loh, kok kenapa Kalau malah? Akang naksir sama saya ikhlas Kang. Asal Akang bisa nyembuhin ibu saya. Aja ulah balasan. Ya. Ulah nyantet mertua orang. Udah ibu ngomong ke majikan orang tuh baik. Dah kan saya? Iya, saya ikhlas. Asal Tapi- ibu saya udah sembuh. Nah, gitu. Ini urusannya gimana Pak? Saya nggak nyambung. Saya dipanggil ke sini, Hmm. nyantet. Terus tiba-tiba saya mau Dewi. Terus maksudnya gimana? Saya masih nggak nyambung. Bukannya Hah? nggak nyambung, udah jangan. Fitnah itu Pak. Ini bukan fitnah. Saya lebih- bisa ngobrol sama dukun. Jangan diganggu. Nggak usah, jangan nggak usah, ngobatin. Hmm? Kalau Akang mau Ulah. ngobatin, silahkan. Biarin dia Tapi- fokus buat nyembuhin ibu saya. Kalau menyentuh istri Lah, ya kan saya harus klarifikasi dong. Ini fitnah loh. Bisa. Hah? Dukun silakan ngobati, jangan mengganggu orang yang lagi menyembuhkan. Tapi saya boleh ngeliat. Boleh silakan. Tapi jangan mengganggu dukun saya. Ya, saya nggak bakal ganggu dukun. Oke kalau gitu. Oh. Boleh saya naik ke sini? Boleh silakan. Siapa nama istrinya? Ibu Siti. Oh, Ibu Siti. Ini kenapa perutnya bisa monyong kayak gini? Nggak tahu sih yang perbuat. Nah, kenapa saya yang perbuat? Itu dukun yang bilang sama saya. Lagi ngomong ke orang, kenapa kamu udah menyantet nih? Sedap itu. Saya Kenapa? alasan gimana caranya nih biar Ini bisa Udah busuk. Kang, Ini ulah lo saya nggak balasan. bertanggung jawaban. Saya boleh Gimana pegang? cara ibu saya udah sembuh. boleh Terus silakan. kali bukan pematikan berapa ulah lo balasan. Ente ulah ngomong bae bogo kakak boka awewe karubiah. Atau kan nanti kurang mah bener-bener percaya ibu diwaras. Saya geus boga rubiah sarua bae. Dia nyabu kalau lo balasan. Aing geus boga. pemajikan orang. Aing geus boga pamajikan sarua, Pak. Saya Makanya ibu harus rasa. ditarik nih, ditarik omongannya. Ulah pamajikan. Tapi semoga mana bisa nyantet ke tai dulu lagi buka ke anak. Aduh baik. Jangan. Nah, nih. Ulah sprek. Kang, kalau naksir sama saya bilang Kang. Saya ikhlas. Sebagai Asal ibu saya udah sembuh Kang. Neng, saya sama Neng boro-boro, saya mau sama perempuan. Saya sama perempuan sudah bisa ngaceng lagi. udah Nah, gimana Udah, caranya? soalnya Gimana suara caranya sebayar, bisa sembuh, kita Kang? pengawaras di rumah kalau nggak yuk. Anaknya. Saya sakit Kang. Sakit ya, saya Saya lebih anaknya melihat ibunya seperti ini Kang. Saya lebih Gimana sakit, Neng. perasaannya? Saya lebih sakit perasaan saya, Neng. Neng, saya nuduh Neng mau ngerebut Neng dari suami Neng. Saya lebih sakit. Udah aja malas. Terus alasan lu udah mau percaya soalnya. Saya bisa dari bawah tenan iya sok baik. Saya pegang boleh. Boleh Boleh. silakan. Asal lagi diwaras. Tuh kan? Tuh. Tuh Kang, bener kan? Tuh. Tuh kan? Ini semua kan Akang yang berbuat. Kalau sama saya disentuh nggak mungkin kayak gini. Tuh, gerak gini. mungkin lah tuh. Ya gerak dia mungkin belum makan, Pak. Bukan makannya Yeay. gimana? Tadi wapan. Sama Mbak Dukun aja disentuh yang kayak gini, berarti kan kalau gerak gini pasti itu yang perbuat. Itu yang harus bertanggung jawaban. Aduh, Pak. Ini Anda jauh-jauh manggil saya, Ya. cuman hanya mau menghakimin, menyidangin saya atau mau makanya fitnah. saya panggil ke sini itu supaya Akang bisa bertanggung jawaban. Kan saya gini, Pak. Saya sumpah wallah, saya tidak pernah melakukan hal Iya, itu. Sumpah itu jangan Orang waras akan melihat gimana kamu ini? nyambung ke dia ini waras gede Ya dukun aja suruh nyembuhin. Saya mau ngobrol sama dukunnya nggak boleh. Dia selalu percaya dengan dukun. Udah, Oh, kita kita aja ngomong dulu lagi ini tuh, gimana? sok diwaras Ya, lagi. Saya nyembuhin. lebih Iya, anak saya baru Kang. nanti cerik bayi, anak lagi. Ya, Kasihan ibu saya Kang. ya tinggal cerik-cerik wae ya. Udah Cerik. mulai lanjut tuh.
Orang mau. Nih Pak, Udah saya, begitu nih pokok macam saya, Pak. saya, saya wallah, saya nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Udah deh gini Yes aja. lah, lah percaya. Sekarang jangan berbanyak bicara sih, Mang. Ini gimana? Ini gimana, On? Sembuhin. Sebenarnya yang genting, Pak, yang genting. Oh gitu. Lah, ya saya nggak. Sekarang ini aja deh. Di sini agak gimana? Dan gua. Ya, kita ngobrol. Ayo. Kiai Salim dan keluarganya ternyata sangat percaya dengan perkataan dari sang dukun. Bahwa Kang Ujanglah yang memang telah melakukan kirim santet kepada istrinya. Apalagi ketika mengetahui, istrinya mengerang kesakitan ketika perutnya disentuh oleh Kang Ujang Bustomi. Menurutnya itu adalah reaksi yang menunjukkan perbuatan santet dari Kang Ujang. Namun Kang Ujang juga tidak tinggal diam. Kang Ujang berusaha meyakinkan kepada mereka. Bahkan Kang Ujang bersumpah atas nama Tuhan, bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan keji itu. Dan untuk membuktikannya, Kang Ujang ingin berbincang langsung dengan sang dukun. Akan tetapi Kiai Salim malah berusaha menghalanginya. Sang dukun sedang melakukan ritual untuk menyembuhkan sakit istrinya. Sehingga Kang Ujang dilarang untuk mengganggunya. Mengetahui yang demikian itulah Kang Ujang menjadi cukup emosional. Sepertinya, Kiai Salim dan putrinya telah dikuasai oleh kekuatan iblis. Dan Kang Ujang yakin, itu semua adalah perbuatan dari sang dukun. Sang dukun itulah sebenarnya yang memiliki rencana jahat. Dan Kang Ujang harus membongkar kedoknya dan menghancurkannya. Saya katakan ini sekali lagi, Ya. saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, hal-hal keji seperti itu. Udah deh, Kang. Saya tahu. Makanya dari tadi saya saya pengen ngomong itu sama dukun, Ya. saya pites tuh sama saya. udah jangan ganggu dukun. Dia lagi kerja. Saya setrum tuh, Udah, listrik, diam. saya colokin. Udah. Diam-diam gimana? Anda yang ngajak ribut atau kesini mau klarifikasi? Dua-duanya saya semuanya mau di. Saya tarik kamu kolornya kamu. Ih, macam-macam. Saya dari awal akan nggak sini baik-baik ya. Lah, saya juga dari tadi saya baik-baik, Mas. Saya kesini tuh, saya tadi sudah bersumpah, wallah, saya tidak pernah melakukan apapun yang Anda tuduhkan Kalau kepada orang saya. banyak maling aku penjara penuh. Apalagi sih misalnya. Maling apa? Emang saya maling bokong kamu? Udah deh, Kang. Gimana? Sekarang gimana? Caranya saya jauh-jauh mau manggil Akang sini, ya kan? Suruh nyembuhin itu istri saya. Enggak. Oh, berarti saya baik-baik secara kasar kayaknya dia. Ya, Sekarang maunya gimana? Ya saya sih nggak ada urusan. Waktu panggil dukunnya, saya mau jangan ngomong, mau saya jangan cerita. mengganggu orang lagi. Berobat ya biarin aja juga semua. Sekali lagi Anda mitnah saya nyantet di sini. Ya, saya nggak mitnah itu kalau nyatanya kayak gitu. Oh, kenyataannya. Iya. Mau saya cotos. Mau? Ayo. Mati kamu. Siapin kuburan kamu. Belakang saya, hidup kamu. Tarik. Tenang aja kamu. Diam kamu. Waras ya kamu. Diam nggak panas. Dan kamu kenapa minta-minta saya? Parah aja. Saya tarik kamu kolornya. Udah, Salah apa saya sama kamu? udah, jangan alasan itu. Sebut istri saya. Parah, sembuh-sembuhin apa? Coba kamu. Tanggung jawab. Diam kamu. Keluar kamu. Non siapa yang ngomong non siapa? Dinaron itu aing. Pah. Supaya salah nah, bari dia salah. Soak Dia kamu. nu nyantet aing kalau itu urang sampai dikitukeun. Soak. Kumaha eta? Soak kamu. Soak. Ini nya soak. Apa malah istri sih kamu dibawa-bawa? Lah, emang kumaha? Kan tinggalnya geus jelas. Hayang ka majikan urang. Udah mah dibikin hot bae. Hayang urang itu indungna. Hayang naon sia? Hayang majikan urang kan, bisa nyantet indungna teh, kok belum dibikin. Enggak. Tuh kumaha bukti lagi sampai kitu.
Dukun ngomong nak itu cina. Siapa yang mau istri kamu? Lah, dukun ngomong gitu tadi cina itu gara-gara ayah lu bogoheun cina bogohna Kang Ujang cina ini satu. Banyak bacot kamu. Duduk sih. Naon sih ngomong kayak? Cicing, kenapa kamu jahat minta saya? Memang itu kenyataan. Kenyataan apa? Kamu menantu sama orang tua sama aja, gelo semua. Jadinya lu gelo. Nah, kenapa saya yang gelo kamu? Kamu yang gelo. Bukti nggak bawa pemajikan orang itu. Yang bogor siapa? Hah? Dukun ngomong. Dukun Edan, saya tempeleng tuh sama saya. Kamu nggak percaya, kamu minta saya lagi. Bawa ke pemajikan orang Indonesia. Yang demen sama istri kamu siapa? Dukun ngomong. Ya silakan aja. Kamu sama istri silakan saja. Ngapain saya mau ngerebut-ngebut istri kamu? Parah. Apa enaknya istri kamu? Apa enaknya istri kamu? Saya ngerebut. Duduk kamu. Duduk. Parah kamu. Edan semuanya. Sini kamu. Ya, Kang. Sini. Nah, kenapa kamu jahat menurut saya? Kenapa kamu jahat? Kenapa kamu mau sama saya terus cerai sama suami? Jahat kamu. Itu benar suami kamu? Bener, Kang. Oh, benar. Terus kenapa kamu jahat nuduh saya nyantet ibu kamu? Si Abah Dukun bilang abang yang santet ibu saya. Oh, saya yang nyantet. Jotos sama saya kamu. Kamu jangan-jangan kamu sudah ditumpakin tuh sama dukun. Saya matiin tuh dukun. Mau saya jotos kamu? Nggak mau, Kang. Ya sudah dia nggak mau. Duduk situ, jendela. Mending kamu. Duduk. Matiin di situ.